Shalom, senang kembali bisa berjumpa dan menyapa saudara melalui renungan yang ada di program Janji Manis. Mari Bapak Ibu, kita semakin hari semakin rindu akan kebenaran firman Tuhan, semakin hari semakin rindu akan cinta Alkitab, supaya kita bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang perkasa dan ajaib dan dahsyat dan luar biasa, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Yesus seperti Engkau yang telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan kami semua. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, saudara yang diberkati, saya memberikan tema untuk kita semua, yaitu kebahagiaan yang sejati. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sangat memerlukan yang namanya kebahagiaan. Kita sangat memerlukan yang namanya keceriaan. Kita sangat memerlukan yang namanya identitas kita bersukacita di dalam Tuhan. Nah saudara, sebuah renungan bagi kita yang disampaikan oleh Daud yang menguatkan saudara dan saya ketika kita ingin bahagia, atau ketika kita ingin mengalami perubahan hidup dari cara hidup kita yang sia-sia menuju kepada terang Allah, maka kita perlu menyadari diri bahwa kita ini sudah ada di dalam dosa, tetapi karena kasih karunia Allah mampu menyelamatkan kita. Seperti yang disampaikan pemazmur, dia memberikan sebuah gambaran kehidupan bahwa di mana orang yang berbahagia itu adalah yang pertama, yang diampuni pelanggarannya. Ketika Tuhan mengampuni pelanggaran saudara dan saya, ketika Tuhan menebus saudara dan saya, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Karena ketika kita diampuni oleh Tuhan, maka jiwa kita semestinya harus merdeka. Maka jiwa kita sebagai anak-anak muda harus merdeka. Jangan kita mencari kebahagiaan yang semu, tetapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Siapa yang mengampuni ini? Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Dan hanya Tuhan yang mampu memberikan pengampunan, yang membebaskan jiwa kita, yang membebaskan roh kita, dan membebaskan tubuh kita. Maka Alkitab berkata, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang baik. Nah saudara, Daud adalah seorang yang begitu. Ketika kita melihat Alkitab, ada banyak hal yang mungkin dialami. Ada mungkin dosa yang dia perbuat di hadapan Tuhan, sehingga dia berani memberikan gambaran bahwa ini loh, ketika mau bahagia itu harus kembali kepada Tuhan, harus kembali kepada jalannya Tuhan, harus kembali kepada jati diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diampuni pelanggaran kita oleh Tuhan, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Ketika Tuhan berkarya dahsyat dalam hidup kita, dosa kita diampuni, ditutupi oleh Tuhan. Tetapi jangan kita mengulangi hal yang sama. Jangan kita terikat dengan dosa yang sama. Jangan kita terikat dengan perbuatan yang sama yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita memperbaharui hidup kita. Mari kita memperbaharui jiwa kita. Mari kita memperbaharuinya supaya kita tidak terikat dengan dosa. Sekalipun Alkitab bilang dosa kita merah seperti krim hijau, tetapi Tuhan mampu memutihkannya seperti salju. Kapan itu terjadi? Ketika kita melihat, coba kita lihat, bergeser sedikit di ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Jadi ada sebuah pengakuan yang lahir dari hidup kita. Ada sebuah pengakuan yang lahir dari mulut kita, bahwa kita ini manusia berdosa loh. Kita ini masih terikat dengan dunia. Kita ini masih terikat dengan daging. Kita membuat sebuah spekulasi hidup bahwa kita berkata, daging itu adalah lemah.
Roh kita itu kuat, daging lemah. Tetapi kita memberitahukan kesalahan kita kepada Tuhan. Saya membacakan ayatnya dengan utuh. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Nah ini, supaya kita menjadi bahagia, jangan menyembunyikan kesalahan kita kepada Tuhan. Jangan menyembunyikan pelanggaran kita kepada Tuhan. Alkitab bilang, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Nah inilah kesalahan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mencari pembenaran diri ketika kita ada di dalam dosa. Tapi Daud dia berkata, pelanggaranku tidak kusembunyikan kepada Engkau Tuhan. Engkau tahu kedalamannya Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang mengetahui dan menyelidiki semua hati. Nah dia lanjutkan lagi, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Ketika kita mengaku kepada Tuhan, dibutuhkan hati yang jujur, dibutuhkan sebuah kejujuran. Disinilah kita harus membangun kejujuran ilahi supaya kita berbahagia di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Allah. Mari kita jujur di hadapan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita jujur apa adanya kepada Dia. Dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Jadi kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Daud membuat strategi bagaimana dia dengan Batseba, bagaimana dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Alkitab tidak menyembunyikan, ini adalah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Dosa itu tidak perlu disembunyikan, dosa itu harus dibukakan. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan. Supaya apa? Supaya kita mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Supaya kita menjadi manusia yang bahagia di akhir zaman ini. Ketika kita juga dalam keluarga, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Ketika kita dalam segala lini kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita harus berani mengakui kesalahan kita dan berani juga untuk memperbaikinya. Seperti Daud, dia berani memperbaikinya. Tuhan, janganlah ambil rohmu yang hidup daripadaku. Itu sebuah doa yang luar biasa. Ketika kita ada di dalam dosa, Tuhan mampu memulihkan kita. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, janganlah ambil rohmu yang hidup daripadaku. Karena ketika roh Tuhan meninggalkan saudara dan saya, kita akan menjadi manusia yang hampa, yang tidak berguna. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menjadi bahagia ketika pelanggaran-pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan berjiwa penipu di hadapan Tuhan. Mari kita jangan berjiwa munafik di hadapan Tuhan. Mari kita mempunyai jiwa yang terbuka di hadapan Tuhan, supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa dimerdekakan, supaya kita bisa semakin hari semakin menjadi orang-orang yang bahagia, baik di dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam apapun. Kita jangan menipu orang lain demi keutuhan kita sendiri. Mari saudara, kita tetap berteguh dan kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena hanya itu yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini menguatkan kami. Firman ini membawa kami kepada destiny ilahi kami, bahwa kebahagiaan kami hanya kami dapat di dalam Yesus Kristus, hanya kami dapat di dalam Tuhan ketika Tuhan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat saudara yang sedang mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan kalau saudara merasa terberkati dengan firman ini, bagikan kepada yang lain supaya mereka juga mendengar firman yang sama. Tuhan memberkati kita semua.